Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini pembahasan pada pertemuan terakhir ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, apa itu rukun Islam? Maka dijawablah oleh Nabi, syahadat. Lalu dikatakan pula tuqimus shalah, mendirikan salat, tu'tiyaz zakah, menunaikan zakah, shaum Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu pergi kepadanya. Itu nanti akan ada lagi hadis yang ketiga. Kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang rukun ini. Jadi ketika panjang pembicaraan, nanti kita akan bahas pada pada hadis yang ketiga. Ini hadis yang kedua. Kemudian qala sadaqta. Nah, ini dia. Kemudian dia ucapkan engkau benar. Tuh, engkau betul. Fa'ajibna. Ketika dia bertanya, kok dia ngomong bener? Itu yang membuat kami terheran-heran. Kenapa terheran? Engkau bertanya menunjukkan ketidakpahaman. Betul kan? Kita nanya karena apa sih? Karena nggak paham. Kalau paham, nggak nanya. Kalau nanya ngetes namanya. Kok kita paham? Terus kita nanya, ngetes gak itu namanya? Ngetes doang. Tapi ini yang kami buat terheran, kenapa ini orang bertanya, ngebenerin. Fa'ajibna lahu. Kami merasa terheran kepadanya. Yas'aluhu. Dia bertanya tentang rukun Islam, berarti menunjukkan dia nggak paham pertanyaan tersebut. Wa yusaddiquhu. Tapi dia benarkan. Berarti dia paham itu. Iya kan? Berarti dia tahu jawabannya. Nah, disinilah nanti akan terbuka dari permasalahan tersebut ketika Nabi menyatakan bahwa lelaki itu adalah Jibril alaihissalam. Itu laki Jibril taunya. Datang kepada Nabi semata-mata untuk mengajarkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fakhbirni 'anil iman. Maka beritahukan kepadaku. Nah, ini Jibril bertanya lagi, laki ini bertanya lagi, beritahukan kepadaku anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi. Yang pertama, engkau mengimani Allah. Artinya mengimani Allah biwujudihi, dengan keberadaan Allah yang kau tidak melihatnya. Kita sembah Allah, kita lihat Allah gak? Nah, rukun iman wajib yakin di hati Allah mewujud. Wa rububiyatihi, dengan kita imani ketuhanannya. Tidak kita membilang-bilangi Allah, tapi kita esakan Allah dengan kita nyatakan qul huwallahu. Wajib itu. Apalagi wa wahdaniyatihi, dan keesaannya. Udah ketuhanan dan wajib esa, nggak boleh bertaadud, nggak boleh Allah itu ada Allah di barat, Allah di timur, Allah di selatan, Allah di utara, nggak ada. Allah wahid. Nah, itu dia. Ini iman kepada Allah. Lalu iman kepada siapa? Malaikatihi. Malaikah yang kita yakinkan terbuat dari nur, cahaya yang sangat lembut sehingga tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Yang bisa dia itu berbentuk dengan bentuk apapun yang mulia. Dan di antara keajaiban Allah ciptakan malaikat, ada setengah badannya itu Allah ciptakan dari api, setengah lagi Allah ciptakan dari es. Tidak es melelehkan api,
ya tidak memadamkan api, juga tidak api melelehkan es. Dari situlah ini malaikat yang Allah ciptakan dari api dan juga dari apa tadi? Es. Dia menyatakan, ya Rabbana kama alafta bainan nari wa thalji alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana Engkau bisa mempertemukan unsur api dan unsur es itu, maka ya lembutkanlah, pertemukanlah segala hati-hati hamba-hambamu yang beriman kepada Engkau. Di antaranya malaikat, ada kalanya dia berdiri, ada kalanya dia ruku, ada kalanya dia sujud. Itu kemuliaan malaikat lantaran apa? Yang disebut ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallah ma amarahum, mereka tidak bermaksiat pada apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang perintahkan Allah. Melakukan apa yang dikerjakan, melakukan apa yang diperintahkan, itu malaikat. Kenapa malaikat bisa seperti itu tunduknya? Karena tidak memiliki nafsu. Ada kalanya Allah ciptakan hanya nafsu, tapi nggak Allah ciptakan akal. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa ada makhluk Allah ciptakan nafsu tanpa akal, tuh hewan. Kencingnya berdiri, hewan nggak tuh? Hah? Kencingnya berdiri, hewan. Kencingnya di luar, ya hewan nggak tuh? Hewan. Karena nggak punya apa? Akal. Nah, manusia berada di pertengahan. Ketika manusia ini senantiasa mendominankan akalnya ketimbang apa? Nafsu, maka dia tidak bedanya seperti derajatnya kepada malaikat. Tapi sebaliknya, ketika manusia senantiasa mendominankan nafsunya ketimbang akal, udah biang keladi tetap. Udah tua semakin jadi, udah umur 60 masih pakai celana pendek, masih nongkrong maghrib di depan. Nafsunya masih berjalan. Itu nafsu itu. Nggak mengedepankan akal. Akhirnya tidak ada bedanya ketika seorang manusia mengedepankan nafsunya dengan akalnya, tidak ada bedanya dia dengan hewan. Itulah keistimewaannya malaikat. Itu dia. Wa kutubihi, dan pun iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebanyak 104, tapi yang wajib untuk kita umat Islam mengetahui dengan siapa Allah berikan itu hanya 4 saja. Pertama, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Furqan, Al-Quran yang Allah turunkan khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nggak ada lagi, udah nggak ada lagi kitab-kitab setelah Rasulullah, nggak ada. Ya, nggak ada istilah Ahmadiyah. Ahmadiyah nggak ada kitab. Pakai kitab apaan? Mau ngambil juga Al-Quran? Nggak bisa. Itu dia. Ya, makanya kita wajib mengimani tidak ada lagi setelah Rasulullah dengan membawa Al-Quran, tidak ada satupun mereka yang bisa mengaku sebagai nabi, apalagi membawa kitab. Sampai Allah dan Nabi pun tantang mereka, ayo datangkan
Datangkan seperti Quran, nggak mampu, ya udah bikin satu surah, nggak mampu juga, bikin satu ayat, nggak bisa. Bagaimana ijaznya Al-Quran, ya, bagaimana mengagumkan arti-arti kefasihan Al-Quran tersebut. Sedangkan Al-Quran diturunkan di tengah para fusaha, orang-orang yang ahli fasih, yang sangat kental sastranya dalam bahasa Arab. Tuh ketika Nabi dibangkitkan tuh, mereka ahli sastra, wah luar biasa. Tapi satu pun tidak ada yang mampu mendatangi satu tidak ada yang mampu. Ya. Sehingga Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami betul-betul yang menurunkan zikr ini, yaitu Al-Qur'an, dan sungguh kami yang betul-betul menjaga Al-Quran. Iya. Selanjutnya wa rasulihi, dan rasul. Kita wajib beriman kepada para rasul. Tapi pertanyaannya, apakah para rasul diutus oleh Allah itu suatu kewajiban atau boleh-boleh saja? Maksudnya kalau Allah nggak utus rasul, apakah Allah ini ya wajib tetap kita imani? Itu maksudnya. Maka jawabannya boleh. Artinya boleh Allah utus rasul, boleh juga tidak. Ya, wa minhu irsalur rusulu. Tuh, di antaranya yang dikatakan jaiz, boleh, artinya Allah mengutus seorang rasul. Nah, di sini permasalahan dalam mengutus rasul itu ada tiga pemahaman, tiga pendapat. Ada yang menyatakan wajib. Ini kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menyatakan wajib. Nah, mereka melandaskan argumennya dengan kewajiban lantaran mereka punya dalil Allah itu wajib menciptakan aslah. Artinya aslah yaitu sesuatu yang paling bagus di antara yang bagus. Solah, Allah wajib menciptakan yang bagus di antara yang buruk-buruk. Maka mereka punya pendapat wajib hukumnya Allah utus para rasul. Nah, inilah sebab timbulnya pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa, yang dipelopori oleh Imam Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah salah satu murid dari pencetus kaum Mu'tazilah, yaitu Al-Imam Al-Jubba'i. Syekh Al-Jubba'i ini salah satu gurunya Imam Hasan Asy'ari, yang mana beliau ini sebagai pencetus dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam pemahaman Mu'tazilah, Allah wajib adanya solah dan aslah. Solah dan aslah itu tadi itu ada di antara buruk-buruk, Allah wajib menciptakan kebaikan. Misalnya nih, di kampung ini semuanya keburukan. Nah, mereka berpendapat Allah berbuat zalim ini. Masa nggak ada kebaikan? Wajib harus ada kebaikan. Nah, jadi apa-apa disalahin Allah. Nah, ini dia. Itu dia. Akhirnya Imam Hasan al-Asy'ari sebagai murid mengeluarkan pertanyaan. Beliau bertanya kepada gurunya nih, Al-Jubba'i. Beliau menyatakan, ya Imam, bagaimana pendapatmu? Ada 3 saudara. Berapa ya? Dikit 3 saudara ya. Sudah 12 gitu ya. Ada 3 saudara. Satu nih orang hidup taat kepada Allah sampai usianya tua. Yang satu lagi adiknya maksiat terus pada Allah sampai usianya tua. Yang satu lagi masih kecil, dia meninggal. Nah, kira-kira tuh
Di mana nih 3 tempatnya orang nih? Ini 3 saudara, di mana tempatnya masing-masing? Maka dijawab oleh Al-Jubai, yang pertama, dia yang taat pada Allah sampai tua umurnya, tempatnya di surga. Yang kedua, dia yang bermaksiat sama Allah sampai usianya tua, tempatnya di neraka. Yang ketiga, ya, karena dia usianya kecil, wah dia nggak ngerjain banyak taat, nggak banyak masih, maka tempatnya nggak di surga, kan di neraka. Itu dia. Nah ini pertanyaannya begitu kan? Dibalikin lagi pertanyaan oleh Imam Hasan Asy'ari. Ya namanya murid, udah tunduk aja, diterima tuh, diterima. Jawaban gurunya mentah-mentah diterima. Nah dari sini dia bertanya lagi. Lalu bagaimana? Apa yang nanti Allah akan jawab dengan keluhan? Ya, yang kecil. Tuh, keluhan yang kecil. Kenapa? Karena dia nggak di sorga, nggak di. Bagaimana nanti kalau yang kecil ini komplain kepada Allah? Dia menyatakan, ya Rabb, kenapa engkau tidak panjangkan aku umur? Kan kalau engkau panjangkan aku umur, aku bisa bertoat kepada engkau dan akan menyusul kakakku yang pertama. Itu di mana? Di surga. Maka Syekh Jubai langsung menjawab, ya itulah. Bagaimana jawaban Allah? Dia akan jawab begini, ya itulah karena aku tahu bahwa nanti engkau hidup sampai tua, engkau tidak taat kepadaku, tapi engkau bermaksiat. Maka dengan sebab itulah, menurut pendapat Sholah dan Aslah, yang terbaik engkau mati kecil-kecil, biarin, biar nggak dapat surga juga nggak dapat. Paham gitu jawabannya? Paham ya? Jawabannya paham tuh ya? Itulah yang Allah jawab. Akhirnya dibalik lagi oleh Imam Hasan Asy'ari. Baik, betul, masuk akal itu, ya, masuk akal. Karena dia masih kecil, makanya dimatiin masih ke. Karena kalau dia gede, Allah tahu bahwa dia bakal berbuat keburukan. Nanti tempatnya bukan di surga, tapi di neraka. Diterima tuh oleh Imam Hasan Asy'ari, muridnya. Selanjutnya Imam Hasan Asy'ari ini bertanya lagi, lalu bagaimana pendapat engkau yang saudaranya kedua tuh, yang masuk mana? Ke neraka. Hidupnya dari masih kecil sampai tua dia ngelakuin maksiat, ke neraka. Ngedenger jawaban buat adiknya yang kecil begitu, yang kakaknya yang di neraka itu bisa bakal mengeluh kepada Allah, lalu menyatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku masih kecil? Bener gak tuh? Coba kau matikan aku kecil, aku gak bakal dapet di neraka. Bener kan? Dari situlah dia nggak bisa ngomong tuh. Iya juga. Nah, yang baik buat tuh adik yang kedua diapain seharusnya? Betul kan? Maksudnya kan dimatiin masih kecil, agar tempatnya dia nggak di neraka, nggak di surga. Nah disinilah akhirnya Imam Hasan Asy'ari keluar dari gurunya tersebut, Al-Imam siapa tadi? Al-Jubai, Syekh Jubai. Maka dia keluar dari gurunya, lalu dia kumpulkan para ulama secara berjamaah, dan dia selalu memegang dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad, sampailah dikenal kalangan mereka dengan kalangan ahli sunnah. Tuh biar kita tahu. Jadi asal muasal ahli sunnah wal jamaah dari ini sebabnya. Karena beliau berpaling dari gurunya yang bernama Al-Jubai lantaran Allah diwajibkan untuk menciptakan suatu kebaikan. Di antaranya, menurut pendapat mereka, Allah wajib mengutus para rasul. Padahal pendapat ahli sunnah wal jamaah nggak ada kewajiban buat Allah mengutus para rasul. Dan pendapat yang ketiga yang dikatakan tidak wajib buat Allah, dan itu adalah sia-sia, adalah kaum Sumaniyah. Mereka yang menyatakan nggak penting Allah menciptakan para rasul, sedangkan akal kita bisa menentukan ini yang baik, ini yang nah ya, itu dia. Jadi keduanya batil. Kaum Mu'tazilah dan Sumaniyah, yang betul adalah
akidah ahli sunnah wal yang menyatakan buat Allah jaiz, boleh-boleh saja mengutus para rasul. Wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir. Ini hari akhir apa maksudnya? Bisa dikatakan hari akhir kita. Ketika ajal kita menjemput di siang hari, nggak bakal ada malam. Ketika ajal kita menjemput di malam hari, nggak ada bakal siang. Atau menyatakan yaumul akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena kenapa? Udah nggak ada lagi hari setelahnya ketika datangnya hari kiamat. Dan maksudnya pula mengimani hari akhir, yaitu dengan kita mengimani apa yang terjadi nanti, berupa apa itu? Dibangkitkan manusia dari alam kubur. Kita dibangkitin lagi. Udah tulang belulang, udah habis kali ya? Hah? Bisa habis. Tulang belulang kita bisa habis sudah. Nanti Allah bangkitkan lagi. Nah, itu harus imani itu. Kita sebagai orang Islam harus imani itu, bahwa nanti Allah akan bangkitkan manusia dari alam kuburnya masing-masing. Lalu apa lagi? Allah akan giring manusia ke tempat yang namanya padang mahsyar, dikumpulkan manusia di sana. Dari zaman Adam sampai hari kiamat. Tuh, ini yang manusia harus takutin. Bukan pikirin dunia, pikirin uang kita habis semua. Yang kita pikirin gimana nanti di padang mahsyar dengan amal kita. Yang seluruh manusia itu dalam keadaan panas, dia mengalami 3 keadaan panas. Pertama, mereka mengalami panasnya neraka yang sudah mereka rasakan di padang tersebut. Udah terasa tuh panasnya. Kedua, mereka merasakan ya panasnya matahari yang diibaratkan seperti sejengkal dari kepala mereka. Dan yang ketiga, panasnya hempitan. Itu hempit-hempitan gimana itu? Ya, kita lagi musim haji, bagi mereka yang pernah umroh, yang pernah haji, ngerasain tuh ketika tawaf. Gimana hempit-hempitannya? Nah, ini bakal dialami dari awal manusia diciptakan sampai akhir berkumpullah mereka di padang mahsyar. Bahkan mereka seluruhnya ingin keluar dari tempat tersebut, sekalipun mereka dikeluarkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Nah, ini iman di sini. Yang ketiga, kita imani artinya yaumul akhir, sirat. Jalan yang disebut jisrun mamdud ala matni jahannam ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'ri. Jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang lebih tipis dari apa? Rambut, dan yang lebih tajam dari pedang. Nabi sampai menyatakan, ya Rabbi salim salim, wahai Tuhanku selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Itu dia. Dan mereka yang akan selamat dari sirat itu, yang mana mereka istiqomah berada di alam dunia akan perintah Allah dan senantiasa menjauhkan larangan Allah. Ini yang istiqomah, yang mereka dengan gampang keluar dari jembatan tersebut. Bahkan ada yang menyatakan seperti torful ain, kedipan cepat gak kedipan mata? Riwayatnya 3000 tahun dengan kedipan mata sampai mereka ke dalam surganya Allah. Ada seperti apa? Kilat yang menyambar, ada kuda yang tangkas, ada yang berlari, ada yang berjalan. Itu dia. Semuanya itu tergantung dari apa yang kita lakukan di alam dunia. Sebagaimana Nabi nyatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia kebunnya akhirat. Maka itu semua akan ditolongi dengan apa? Sholat kita 5 waktu, dengan hadirnya kita di majlis ta'lim, dengan silaturahim kita, dengan sodakoh kita. Itu sejauh mana pula kita menjauhkan perintah, menjauhkan larangan Allah,
Mata kita jaga, mulut kita jaga, telinga kita jaga. Nah, ini akan aman kita di padang mahsyar atau di alam barzakh. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan pula engkau mengimani tentang qadar. Qadar itu ketentuan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Apakah khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya. Itu dia. Sehingga para salaf, para pendahulu kita selalu menyatakan, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya apa-apa yang telah mengenaimu, ya, yang sesungguhnya apa-apa yang tidak salah padamu tidak akan mengenaimu. Kalau memang tuh godok nggak pada kamu, nggak bakal kena engkau. Wa anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Adapun apapun yang mengenaimu nggak bakal salah, pasti kena kepada kamu. Udah begitu. Godok dan godar. Itu dia. Cuman godoknya kita, kodarnya kita, mau yang buruk atau yang baik, itu pun juga harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Seperti kita dapat musibah, penyakit, ya, jangan kita apa? Diam aja. Berarti itu qadar yang buruk. Makanya Ubaidah bin Jarrah ketika bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika bertanya pada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu, ya, ada bala, ada musibah, kok Sayyidina Umar diem? Maka Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, atafir, apakah engkau tidak kabur? Dia bilang. Maka Sayyidina Umar katakan, ya sudah qadha, ya sudah qadha. Maka Sayyidina Ubaidah bin Jarrah katakan, ambil qadha yang lain, ambil qadar yang lain. Maksudnya apa? Kita berpindah dari qadar penyakit menuju qadar yang sehat. Itu maksudnya begitu. Jadi harus ada ikhtiar. Ketika engkau sakit, nah itu qadha kamu, usahain sampai berpindah ke qadha yang sehat. Makanya ada Sayyidina Umar juga digituin lagi, ya, ada orang nyuri barang. Seorang ngeluh kepada Sayyidina Umar. Ketika itu dipanggil tuh orang yang nyuri, dapat, ditanya, engkau kenapa mencuri? Karena ini takdir ya Sayyidina Umar, ini takdir sudah. Maka langsung Sayyidina Umar memerintahkan algojonya untuk memotong tangannya dan untuk memecut 30 pecutan. Ditanya kenapa 30 pecutan dipecut juga? Iya, tangannya dia maksiat pada Allah, lidahnya bohong kepada Allah. Lidahnya ngomong apa? Ini takdir. Tuh, dibohong kepada Allah. Padahal dia bisa berbuat, bisa ikhtiar untuk hal yang terbaik, tapi dia nggak mau. Tu'min billah, ya, tu'min bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau imani tentang qadar, apakah itu baik atau buruknya. Qala shadaqta, maka ini orang menyatakan lagi, shadaqta, engkau benar. Dibalikin lagi, engkau benar bahwa rukun iman itu ya begitu. Qala fakhbirni anil ihsan. Nah, ditanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Arti ihsan ini adalah ikhlas. Bisa diartikan beritahukan aku tentang ikhlas, atau beritahukan aku tentang itqanul amal. Karena ihsan bisa diartikan bagusnya dalam berbuat, atau bisa diartikan ikhlas. Ini arti ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu. Nah, ini dia. Nah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang pertama, para ulama membagi ibadah kepada 3 macam. Apa itu? Yang pertama, kita penuhi syarat dan rukun. Kita penuhi syarat dan rukun. Ya, sholat kita syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Nah, ini yang pertama, seperti banyaknya kita. Nah, itu termasuk ihsan itu. Ya. Yang kedua,
yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ini maqam muraqabah. Maqam muraqabah. Kita menyembah Allah ya dengan keyakinan bahwa kita melihat Allah. Ini maqam muraqabah. Yang ketiga lebih tinggi lagi, yaitu kita menyembah Allah dengan keyakinan Allah melihat kita. Kalau tadi kita yakin melihat Allah, tapi yang ketiga kita yakin Allah sedang mengawasi, Allah sedang menyaksikan. Ini maqam musyahadah. Tuh, ini maqam musyahadah. Jadi ini yang diartikan di dalam ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini maqam yang dikatakan muraqabah, yaitu kita melihat Allah dengan yakin. Fa in lam takun tara, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Ini maqam musyahadah, kita yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Jadi apa? Jadi kita merasa malu berbuat maksiat, malu untuk melakukan ibadah teledor, malu banyak kekurangan, padahal ibadah kita hebat banget, tapi kita merasa tawadhu, merasa tunduk. At-taksir ala tashbir, tuh para aulia begitu. At-taksir ala artinya dia merasa teledor padahal semangatnya udah kayak gunung. Kalau kita taksir ala taksir, teledor di atas teledor kalau kita. Makanya itu ya, sehingga banyak para ulama, diantaranya di kota Tarim ada beliau bernama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau datengin majlis di Sewun yang dikarang kitab Maulid Simtud Duror itu, Habib Ali Al-Habsyi. Ini Habib Ali Al-Habsyi ceramah nasihatin orang, padahal Habib Abdurrahman ini temannya Habib Ali Habsyi. Beliau yang ya jebolan beliau ulama semuanya, di tangan beliau cetak para ulama, termasuk Habib Abdullah Syatiri, itu semuanya para ulama di tangan beliau. Ini Habib Abdurrahman masyhur membawa murid-muridnya, Habib Ali Habsyi memberikan nasihat. Selepas ucapan tersebut, maka Habib Abdurrahman masyhur ngomong pada murid-muridnya, kalian tahu itu yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi itu semuanya nasihati kepadaku. Aku yang kurang, aku yang ini, sebenarnya kepadaku bukan kalian. Tuh lihat. Padahal dia sebagai guru, dia sebagai imam, dia yang mimpin murid-muridnya, tapi merasa teledor, masih merasa kurang, masih terasa kurang, masih merasa kurang. Nah itu dia. Itu yang dikatakan ihsan. Engkau nyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ya, maka pastikan Allah melihat kamu. Qala fa akhbirni anisa'ah. Nah, sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali tentang tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.